Pak Jadi Lutfi minum ya, suplemen nggak Pak? Suplemen saya jamu, jahe merah saya atau apa gitu? saya minum jamu, saya minum Mas, jahe terutama ya Mas Ya, ya, jahe merah Pak temulawak ya. saya minum, jahe merah, temulawak saya minum, terus saya minum vitamin sekitar 9 seharinya Mas. Ya ya. 9 seharinya. Jadi Bulan kita tuh semua ikhtiar dikerjain semua Mas. Waktu tidur diatur juga nggak Pak? Waktu tidur Pak, istirahat Pak. Saya tidur nggak ada masalah ya Mas ya. Jadi saya selalu tidur jam 12, jam setengah satu. Saya subuh setengah 5 itu biasa ya Mas ya. Jam 5 tuh udah bangun. Dan biasanya saya otak saya berpikir cemerlang ketika pagi-pagi Mas. Jadi kalau pagi-pagi kalau Mas Ari ini udah sempet kena juga di telepon jam 5 pagi. Selalu itu Mas Febi. Hilang. Halo? Halo Mas Bisa Febi. kedengaran Mas Febi? Ya. Hilang. Ada trouble mungkin Pak Menteri. Mohon maaf. Oke, silakan yang lain kalau gitu. Mas Febi kedengaran nggak? Mas Febi di mana Mas Rahmat? Mas Febi di kantor, di studio kami. Awalnya memang kita ingin mengundang Pak Menteri ke kantor kami, tapi karena memang kapan-kapan kita ini lagi Pak Menteri. Iya. Saya takut sekali Mas Rahmat, saya selalu makanya disiplin banget nih urusan kayak gini-gini. Apa-apa. Mau pasti kita ketika udah jalan udah beres ya. Saya sih udah vaksin 2 kali ya. Saya udah vaksin 2 kali. Tapi Mas Rahmat ini semua kena. Ajudan saya 3 kena semua. Supir saya 2 kena semua. Sekretaris saya di kantor kena juga Mas. Jadi saya ini benar-benar dikelilingi sama yang kena. Jadi kadang-kadang saya ini kemarin berapa 10 hari kita ya. 10 hari nggak kerja di kantor Mas, work from home karena untuk memutuskan ininya ya, memutuskan penularannya di kantor terutama. Iya, memang. Oke, saya persilakan yang lain Mas Rahmat, silakan. Pak Menteri, izin saya bertanya sedikit tentang kondisi perekonomian kita. Tadinya kan pada pemerintahan Pak Jokowi mencanangkan pertumbuhan kita ya rata-rata di atas 5 lah ya, 5,5 gitu ya. Namun apa yang terjadi, kita tahu bahwa akibat situasi ini kan pertumbuhan kita minus dikoreksi menjadi 1,7% yang dikoreksi oleh Ibu Sri Mulyani. Pada bagian lain kita tahu bahwa relasi perdagangan Indonesia dengan luar negeri sangat terkait erat, katakan dengan China. Menurut data perbankan Bank Indonesia yang saya ikuti 3 tahun lalu, ketika pertumbuhan ekonomi China naik 1%, maka kita tumbuh 1/4%. Sebaliknya kalau China turun 1%, maka kita turun 0,25% atau 1/4%. Nah, COVID ini kan yang merambat di 219 negara dan Indonesia sekarang merangsek ke posisi nomor 19 dengan 33 angka kematian dan 1,2 juta terpapar positif. Kita nggak tahu sampai kapan situasi ini. Namun China yang sempat anjlok perekonomiannya pertengahan Desember di Q keempat naik menjadi 6,75% pertumbuhan ekonomi China. Pertanyaan saya, tadi kita sudah lihat bahwa surplus perekonomian perdagangan kita dari ke Amerika, India dan Filipina itu sekitar 22 billion dolar, tapi kita defisit ke China, Thailand dan beberapa lainnya sekitar 12 juta billion dolar. Seberapa signifikan sekarang naik turunnya perekonomian China dan luar terhadap Indonesia dalam situasi pandemi ini, Pak Menteri? Jadi gini, Mas Bang Domu ya, mungkin 3 tahun yang lalu itu simbiotiknya antara kita dengan Cina itu mungkin akurat. Karena kita ini menjual migas dan bahan mentah seperti batu bara dan gas ke Cina. Ya, jadi kalau Cinanya ekonominya tumbuhnya
5%, mungkin efeknya kepada kita 1/4% seperti Anda katakan tadi. Tetapi kita ini sekarang berevolusi untuk menjual barang industri dan industri berteknologi tinggi. Jadi contohnya misalnya gitu ya, coba lihat ini, itu yang jual besi gitu kan ya. Kita ini menjual besi ke Cina itu besar sekali. Ekspor kita ke Cina itu ada barangnya nggak ya? Ekspor kita ke Cina itu $7 miliar besinya. Pada saat yang bersamaan kita juga impor sekitar $7 miliar dari Cina, gitu ya, Bang Domo ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa ekonomi kita ini sekarang sudah sejajar karena kita udah berevolusi kepada barang industri dan industri berteknologi tinggi. Balik lagi. Jadi poin saya, dengan kita berevolusi lebih kepada industri di masa yang akan datang, nanti ketergantungan kita dengan ekonomi Cina itu juga akan lebih independen, karena sekarang itu meskipun kita tinggi gitu kan ya, karena kita banyak memberi barang industri dari sana, yang kita jual itu masih barang mentah. Balik lagi ke gambarnya. Nah, jadi itu Bang Domo yang saya ingin utarakan, bahwa dengan dengan tingginya investasi, apalagi kalau kita lihat gitu ya, kalau kita melihat dua fungsi itu tadi itu adalah satu besi dan baja, kemudian otomotif dan spare parts itu semua asal muasalnya adalah investasi. Jadi kalau mobil itu adalah investasi Jepang, dan situ saya saksi sejarahnya karena saya waktu itu duta besar. Waktu saya datang di Jepang tahun 2010 itu investasi Jepang ke Indonesia itu 715 juta dolar. Waktu saya pulang dari Jepang, investasinya itu naik 700%, 4,7 miliar dolar, gitu kan ya. Kenapa? Karena Jepang itu datang berbondong-bondong untuk investasi di mobil. Jadi dalam 3 tahun waktu saya di sana itu, mungkin industri otomotif itu tumbuh dan mendapatkan investasi sekitar 8 miliar dolar. Jadi Mitsubishi double kapasitas, Nissan double kapasitas, Suzuki double kapasitas, Toyota double kapasitas. Daihatsu produksinya di Indonesia ini sekarang lebih besar daripada produksi di Jepang. Jadi Bang Domo, ini menyebabkan tiba-tiba tahun 2018 otomotif itu masuk 10 besar ekspor non-migas kita. Sempat jadi nomor 3, sekarang ini menjadi nomor 6 karena ekspor kita turun dari 315.000 mobil menjadi 250.000 mobil tahun lalu. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa dengan evolusi kita menjual barang industri dan industri berteknologi tinggi, ketergantungan kepada Cina itu makin lama akan makin sedikit. Dan kalau kita lihat Bang Domo, ini masalah investasi yang lebih dari 5 miliar dolar itu sangat matters kepada ekspor non-migas kita. Contohnya itu adalah besi dan besi baja. Jadi kita ini sekarang adalah penghasil stainless steel nomor 2 di dunia. Kenapa? Karena investasi di satu tempat. Anda di mana? Anda di Sulawesi Tenggara nggak? Karena di satu tempat, yaitu dari Morowali. Dan ini menyebabkan industri tumbuh. Nah, ini akan diikuti dengan tempat-tempat industri dengan investasi yang syarat dengan modal, yaitu di Weda Bay, di Halmahera, di Ternate, maksud saya di Maluku Utara. Kita akan mendapatkan investasi besar sekali di Bintan untuk alumina dan aluminium smelter, gitu kan ya. Dan ini ada kira-kira 5-6 pusat-pusat industri investasi lebih dari 5 miliar dolar. Ini menyebabkan nanti Indonesia akan berevolusi menjadi negara penjual barang industri dan industri berteknologi tinggi. Masalahnya akan banyak Bang Domo. Ini kita nih sekarang udah dikerjain di mana-mana, di Filipina dikasih anti dumping lah, kasih safeguard lah. Di Vietnam dikerjain juga gitu kan ya. Di Eropa kita pergi ke mana, ke settlement body, ke lembaga sengketa WTO. Karena kenapa? Sederhana aja. Indonesia barangnya sekarang menjadi sangat kompetitif. Pabriknya baru, jadi ongkosnya murah. Dan dimanapun menjadi ancaman bagi negara-negara lain karena kita memang menjadi produser yang paling salah satu yang paling efisien gitu loh Bang Domo. Jadi don't worry gitu karena kita dalam berevolusi soalnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.